Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FIT Kabupaten Sumatera Utara Medan di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam acara Bingkai Tarbiyah, bincang penting seputar karya ilmiah tarbiyah FIT Kabupaten Sumatera Utara Medan. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah, semoga Allah berikan syafaat, semoga Rasulullah berikan syafaat kepada kita di hari kemudian dan kita umatnya mampu banyak-banyak bersolawat kepadanya. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FIT Kabupaten Sumatera Utara Medan yang saya muliakan di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita ditemani narasumber kita dari kalangan mahasiswa. Hari ini telah hadir bersama kita Adinda Lesnida MPD. Assalamualaikum Adinda, sehat? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Beliau ini merupakan mahasiswa S2 PAI, mahasiswa terbaik S2 PAI periode November ya. Iya, ya, wisudawan November kemarin ya. Wisudawan November. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama beliau, mulai dari latar belakang pendidikan beliau, keluarga, hingga nanti kita bincangkan secara khusus tentang karya ilmiah beliau, yaitu tesis yang ada di hadapan kita bersama. Baik, mungkin yang pertama Adinda Lesnida, kami ingin mengetahui latar belakang pendidikan. Nah, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada Bangda. Saya mengenyam pendidikan yang pertama itu di SD negeri, tepatnya di Simpang Gambir, desa saya sendiri, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Orang Mandailing Natal. Iya, ya, orang Mandailing Natal. Kemudian selesai SD, mengenyam SD, saya melanjutkan ke jenjang SMP yang nama sekolahnya MTS Simpang Gambir juga, sama MTS. Di desa yang sama, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian selesai MTS, di situ saya ketika di MTS ada seorang guru, sampai sekarang masih saya ingat tuh motivasi-motivasinya. Nama bapak itu Abdi Barlubis. Kalau bapak itu melihatnya, mudah-mudahan bapak itu senang dan bangga melihat anak muridnya. Ya, gitu. Oke. Kemudian di situ, Bang, pada saat di MTS di tahun ketiga, kami siswa-siswinya dimotivasi supaya melanjutkan SMA ke luar kampung. Jangan di kampung. Jangan di kampung aja pendidikannya, ya, keluar kampung ya. Keluar, cobalah cari pengalaman baru seperti itu. Nah, kemudian tersentuhlah hati saya, Bang. Tersentuh hati saya mendengar motivasi-motivasi itu. Kemudian saya sampaikanlah kepada orang tua keinginan untuk bersekolah ke luar kampung. Nah, kebetulan yang saya sampaikan itu tujuan saya ke Kota Medan. Kota Medan. Iya. Kenapa saya memilih Kota Medan, Bang? Karena saya punya seorang abang yang sedang kuliah di Medan. Abang kandung maksudnya? Ya, abang kandung. Jadi ketika saya punya abang, otomatis saya merasa saya adalah yang membimbing saya, adalah yang memperhatikan saya di Medan, seperti itu. Jadi saya sampaikanlah, Mak, saya ingin ke Medan, sekolah SMA ke Medan. Tapi ternyata nggak diizinkan. Nggak diizinkan, Awalnya nggak disetujui, kemudian saya mencoba kembali untuk menjelaskan dan juga meyakinkan. Alhamdulillah diizinkanlah oleh seorang ibu. Dan saya bersekolah di Mandua Model Medan. Mandua Model sini, Mandua Model Medan. Nah, setelah selesai menempuh pendidikan di Mandua Model Medan, kemudian barulah saya mencoba jalur undangan untuk masuk ke Unimed. Ternyata nggak lulus, nggak rezeki. Unimed dulu ya, Unimed dulu, jurusan biologi, jurusan umum, bukan agama. Kemudian saya coba jalur SBMPTN, sama jurusan yang sama, biologi, karena saya suka biologi. Masih di Unimed? Masih di Unimed, Bang. Ternyata tidak lulus, belum juga rezeki. Selanjutnya ikutlah saran dari orang tua, dari ibu, ambillah UIN jurusan PAI, karena agama itulah yang paling penting. Benar. Alhamdulillah saya coba, dan dengan izin Allah dan ridho orang tua memang lulus S1 PAI UIN Sumatera Utara. Tahun berapa masuknya itu S1? 2015. 2015 kita sudah UIN.
Udah UIN. Sudah UIN, UIN oke. yang pertama kali. Oke. Lanjut. Nah, kemudian selesai S1 Bang, tamat saya alhamdulillah dia cuman 3 tahun, nggak sampai lah. Nggak sampai 4 tahun? Nggak sampai 4 Oke, tahun oke. itu saya duduki. Saya sudah sidang dan tinggal menunggu wisuda. Saya wisuda di 2019 bulan 4-nya. Makanya saya bilang nggak sampai 4 tahun. Oke, alhamdulillah. Kemudian setelah saya wisuda di 2019 bulan 4, saya masukkanlah lamaran-lamaran masih pakai SKTL ke Min Oke. Medan. Ijazah belum keluar ya? Belum keluar. Masih menggunakan SKTL. Masih menggunakan Oke. SKTL dan transkrip nilai Iya. sementara. Oke. Saya masukkanlah Bang ke sekolah-sekolah negeri terdekat dengan tempat tinggal saya. Domisili, Saya oke. tinggal di Pimpinan di daerah Pancing. Nah, saya masukkan ke Min Medan pertama, kemudian Man 1, Man 2, Ya. dan juga MTSN 2. Dan hampir menyerah, Belum ada panggilan? belum ada panggilan. Oke. Sampai setelah selesai Idul Fitri, Iya, oke. saya menunggu dan menunggu, Nggak ada enggak juga. Oke. Tahun ajaran baru bulan 7 Juli sudah mendekati. Saya sudah kebingungan. Saya lagi di kampung Bang menunggu. Saya lagi sambil di kampung. Kemudian seorang ibu ini terus meyakinkan, Nah, insya Allah itu akan dipanggil. Cobalah bersabar. Coba lagi, oke. Cobalah bersabar. Memang feeling seorang ibu itu Ya, luar ya, biasa ya Bang. Dan alhamdulillah, kemudian ketika saya sudah tidak sabar, 1 minggu lagi sudah menjelang tahun ajaran baru, saya bilang minta izin sama mak, saya pulang ke Medan sajalah. Saya coba lamarkan ke sekolah swasta saja, mana tahu bisa diterima gitu. Saya coba lamarkan, pulang saya ke Medan, alhamdulillah diterimalah di sekolah swasta. sekolah mana itu tuh? Sekolah di Tuasan, namanya apa namanya Bang? Lupa saya. Bukan Islamiyah, bukan? Bukan. Sekolah di Tuasan. MTS? Sekolah SD. Oh, sekolah. SD ada Sekolah yayasan SD. Bang. Sekolah Oke, SD, oke. SMP sama SMA gitu. Oke. Kemudian setelah itu rupanya ada sistem kontrak. Dikontrak selama 2 tahun. Jadi karena sistem kontrak itu terikat, jadi saya dan orang tua saya juga bilang udah pikir-pikir dulu. Ya, ya, Nah, benar, stop. benar. Jadi nggak jadi di situ kan Bang. Oke. Kemudian setelah itu alhamdulillah di 1 hari besok ini tahun ajaran baru Juli, ini Minggu, Ya. Senin besok itu sudah tahun ajaran baru. Di Oke. Minggu itu saya ditelepon dari Mandua. Masya Allah. Saya ditelepon dari Mandua dan saya katanya diterima untuk mengajar di Mandua. Oke, dan akhirnya Dan mengajar di akhirnya- situ sampai hari ini? Mengajarlah saya di situ Oke, sampai hari hari ini, ini. Oke, alhamdulillah. oke, oke. Jadi setelah selesai S1 2019, alhamdulillah nggak lama kali menganggurnya, Iya, iya, cuman dapat kelang berapa kerjaan ya. bulan, langsunglah alhamdulillah rezekinya dikasih Allah mengajar di Mandua. Oke, luar 1 biasa. tahun saya mengajar di Mandua Bang, di tahun 2020 saya berpikir, loh kok gini-gini saja gitu, nikah belum gitu, apalah yang harus saya lakukan begitu. Karena setelah udah selesai S1 saya memang udah niat mau S2, kemudian saya terpikir lagi apa salahnya kalau saya S2. Sampaikanlah niat kepada orang tua saya, Mak saya mau S2. Awalnya juga belum disetujui. Awalnya belum disetujui. Kamu kan mengajar, fokus aja lah dulu mengajar. Nanti kamu nggak bisa membagi waktu. Insya Allah bisa meyakinkan. Oke. Itulah yang saya lakukan. Terus meyakinkan. Alhamdulillah ya sudah cobalah Masuk diridhoi. Masuk S2 di tahun 2020. Dan alhamdulillah saya Selesai? bisa menyelesaikannya. Sidang tesis kemarin di tanggal 2 Agustus 2 Agustus 2022. sidang. Masya Allah, luar biasa. Dan akhirnya menjadi wisudawan terbaik PAI, Magister PAI ya? Iya Bang. Oke, luar biasa. Dengan Suatu hal IPK yang berapa? tidak disangka-sangka. 3,80. 3,80. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Jadi karir atau perjalanan pendidikan Adinda Lesnida ini luar biasa. Tentu keluar biasaan yang didapatkan beliau juga itu berangkat dari keluar biasaan orang tuanya. Iya, Selalu meminta ridho, restu dari ibunya ya. Iya, betul sekali, Alhamdulillah jadi sukses seperti ini. Baik, kemudian kami juga ingin tahu sekilas saja latar belakang keluarga itu seperti apa. Oke. Kalau ditanya latar belakang keluarga, background keluarga, saya
seorang anak dari perkampungan, Masya Allah. seorang ayah yang bernama Muhammad Hatta dan seorang ibu yang bernama Nur Minsan, dengan profesinya sebagai seorang petani. Petani, Iya. sama dong, saya juga petani Iya, orang tuanya. seorang petani. Masya Jadi Allah. dari anak seorang petani, saya berusaha untuk mengangkat martabat mereka. Iya, iya. Saya berusaha untuk bagaimana untuk membanggakan kedua orang tua saya dan juga Pasti bangga itu. saudara-saudara saya. Dan inilah yang saya buktikan. Anak keberapa? Kami ada 6 bersaudara. Saya anak kelima. Anak nomor 1, 2, 3, 4 laki-laki. Jadi abang saya semua. Saya nomor 5 perempuan dan ada 1 adik lagi perempuan juga. Jadi cuma dua perempuan ya. 4 laki-laki. Masya Allah. Itu semuanya ada mengikut jejak atau semuanya itu sarjana atau magister apa? Oh, Yang di atas. kebetulan yang nomor 1, 2, 3, 4 cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuman nomor 3 dan nomor 5 yang sarjana. mengenyam pendidikan Oh, tinggi. Masya Allah. Ya. Yang di bawah belum ya? Yang di bawah belum. Belum. Saat ini SMA aliyah. Saat Adiknya? ini tidak sedang kuliah lagi, tidak sedang karena sakit, nggak mengizinkan, Oke. jadi tidak melanjutkan. Kita melanjutkan pendidikan. Baik pemirsa, Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan, latar belakang pendidikan sudah disampaikan, latar belakang keluarga juga sekilas sudah disampaikan. Ya, berhasilnya Dinda Lesnida ini ya, itu luar biasa karena berasal dari latar belakang seperti yang disampaikan. Sebenarnya dalam catatan sejarah juga seperti itu pemirsa. Banyak orang-orang yang sukses itu tidak selalu berasal dari keluarga yang high gitu ya, dari keluarga yang sama sederhana. Seperti disampaikan ya, sama saya juga seperti itu, tapi saya tidak mengakui saya ini sukses gitu. Oke, baik, kemudian kita berbincang tentang karya ilmiahnya Dinda Lesnida ya. Ini tesis pemirsa, tesisnya ini rasa disertasi namanya. Ini tesis rasa disertasi tebal ya. Ini tesisnya luar biasa tebalnya itu. Judul Analisis Kompetensi Guru Sejarah Kebudayaan Islam SKI dalam melaksanakan pembelajaran K13 berbasis sistem kredit semester SKS ya, Diman 2 model Medan. Nah, ini bagaimana penjelasan redaksi judulnya? Penjelasan redaksinya dulu ini gimana? Di sini judulnya itu kan di situ analisis kompetensi guru ya. Nah, jadi karena kompetensi guru itu ada 4, jadi saya pilih yang kompetensi pedagogiknya saya. Pedagogiknya saja. Oke. Nah, jadi di sini kompetensi pedagogik itu juga ada banyak aspeknya. Cuman 5 yang saya teliti juga nantinya. Nah, kemudian saya kaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 berbasis SKS. Karena tempat ataupun lokasi penelitian saya ini itu bertempat di Man 2 Medan yang pada saat ini mereka menggunakan sistem pembelajaran berbasis SKS. Oke. Maka dari itulah dikaitkan dengan sistem SKS. Gitu. Oke. Kalau secara umum latar belakangnya bagaimana? Secara umum latar belakangnya itu mengapa memilih kompetensi pedagogik? Iya. Kompetensi pedagogik tadi ya? Iya. Mengapa memilih kompetensi pedagogik? Karena kompetensi pedagogik ini kan Bang sangat berhubungan sekali dengan pelaksanaan pembelajaran. Di mana pedagogik ini seorang guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didiknya, mampu menguasai teori belajar dan pembelajaran, kemudian mampu melaksanakan pembelajaran, mampu juga mengevaluasi siswanya. Kemudian dan seterusnya ada 11. Intinya pengelolaan ya, pengelolaan pembelajaran ya. Iya, jadi sangat berkaitan antara pedagogik dan pelaksanaan pembelajaran. Yang dilihat di sana itu ada persoalan ya? Iya, ada persoalan. Kalau seorang guru tidak menguasai kompetensi pedagogik, maka sangat fatal akibatnya. Sangat fatal akibatnya. Dari 4 kompetensi yang dituntut kepada setiap masing-masing pendidik, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, misalnya kepribadian dan juga sosialnya itu ya. Yang terpenting itu, walau semua penting ya, tapi yang terpenting itu dalam hal pengelolaan itu ya pedagogiknya gitu ya. Pedagoginya. Kemudian mengapa memilih SKI-nya itu?
Nah, gini Bang. Ini kan padahal banyak mata pelajaran ya. Kenapa memilih SKI-nya? Kenapa nggak memilih fikih, tidak akhlak, Al-Quran hadis gitu? Karena begini Bang, SKI ini kan penuh dengan menceritakan sejarah. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya seorang guru SKI itu kewalahan untuk mengajar di kelas. Kenapa kewalahan? Terhambat di masalah alokasi waktu. Kadang nggak cukup waktu untuk menjelaskan gitu. Maka dari itu saya pilih mata pelajaran SKI. Bagaimana saya ingin menganalisis bagaimana kemampuan seorang guru SKI ini gitu. Sedangkan kadang kala dia kekurangan waktu untuk mengajar di kelas gitu Bang. Oke. Hasil yang didapatkan apa? Hasil yang didapatkan ya sesuai dengan rumusan masalah itu yang pertama Bang, di MAN 2 itu kemampuan guru SKI dalam mengenali karakteristik peserta didik itu sudah cukup baik ya. Cukup baiknya di sini mereka mampu mengenali misalnya karakteristik peserta didik di bidang di bidang pokoknya sudah mampulah mereka, cukup, belum sangat baik, belum masih cukup dalam artian masih perlu ditingkatkan, dimaksimalkan lagi gitu. Kemudian yang kedua itu tentang kemampuan guru dalam menguasai prinsip dan juga teori-teori pembelajaran itu juga sudah cukup baik, di mana di situ mereka mampu memberikan strategi dan juga metode-metode belajar yang baru. Misalnya mereka menggunakan mengajarkan dengan peta konsep, kemudian guru SKI itu membuat kuisis, kemudian guru SKI itu juga membuat TTS online, dikerjakan secara online. Jadi mereka di sini sudah mampu secara cukup dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru SKI juga sudah cukup berkompeten ya, kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang keempat di sini guru SKI seperti tadi yang saya bilang tadi, guru SKI sudah membuat kuisis online, kemudian TTS online. Nah, jadi di sini yang keempat itu guru SKI telah mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara baik. Kemudian yang terakhir, guru SKI sudah cukup mampu untuk memberikan evaluasi dan juga hasil belajar kepada peserta didik. Luar biasa pemirsa. Jadi berangkat dari persoalan-persoalan yang telah dipaparkan tadi, maka dihasilkanlah seperti 5 item yang disebutkan oleh Adinda Lesnida ini. Kemudian perlu juga mungkin Adinda Lesnida menyampaikan kepada pemirsa yang hadir, terutama para pendidik atau para guru yang menyaksikan acara ini nantinya, konsep pedagogik itu sendiri seperti apa yang Lesnida pahami? Mohon disampaikan. Konsep pedagogik yang saya pahami itu seperti yang sudah dituangkan dalam undang-undang ya, Permendikbud. Di situ ada 11 ya, yang itulah tadi yang ada dalam rumusan masalah penelitian saya, yaitu konsepnya yang pertama, seorang guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua, seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang keempat, seorang guru harus mampu menggunakan teknologi informasi sesuai dengan hari ini kita teknologi sudah sangat canggih ya Bang. Jadi seorang guru yang harus mempunyai pedagogi yang baik, harus mampu menggunakan teknologi ini. Kemudian mampu mengevaluasi, kemudian juga mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada lagi seorang guru juga harus mampu menggunakan media-media agar bisa
pembelajarannya itu tercapai. Oke, seperti lebih itu. efektif lagi ya Iya, dengan efektif. menggunakan media-media Iya. yang ada. Oke. Iya. Jadi memang seorang guru dituntut lah ya. Sebenarnya itu tuntutan sudah dari dulu semenjak keluarnya regulasi yang ada itu kan. Iya, Bang. Bagaimana seorang peserta pendidik atau guru itu dituntut menguasai 4 kompetensi, salah satunya pedagogik. Nah, pedagogik ini itemnya itu ada lebih kurang 11 ya. Iya, Bang. Item itu harus dikuasai oleh pendidik. Memang pendidik yang baik itu yang mengikuti kompetensi yang dituntut itu pendidik yang baik. Oke, kemudian tesis yang ditulis Adinda Lesnida ini berapa lama rampungnya ini? Nah, coba. Kalau berapa lama rampungnya, saya mulai menulis itu dari bulan 11 2021. Oke, selesai Maret 2020 bulan Maret Agustus. ya? Agustus tadi ya? Agustus tadi. Agustus 2022. Dari bulan 11. Oke. Cukup lama juga ya, Bang. Ya. Tapi bagus bimbingannya itu bulan 12. Menulis proposalnya dari bulan 11. Oke. Jadi tesis ini dibimbing oleh 2 pembimbing. Iya, 2 Satu pembimbing. Bu Dr. Halimah ya, Dr. yang kedua Siti Halimah, yang kedua Dr. Zaini Dahlan. Ini sangat luar biasa Nah, ini, Bang. gimana itu ketika proses bimbingan dengan 2 pembimbing yang luar biasa ini gitu? Ini luar biasa ya, Bang, menurut saya, dan sudah seperti orang tua saya juga saya Oke. anggap. Jadi mereka membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan juga memang betul sungguh-sungguh mendukung saya. Ayo cepat kerjakan. Terus didorong ya. Iya, ayo Oke. cepat kerjakan biar cepat selesai. Seperti itu, Bang. Jadi menurut saya tanpa kedua ini mungkin tesis saya ini nggak bakalan bisa setebal ini juga Oke, ya, Bang. luar biasa. Pastilah ya, namanya Iya. pembimbing itu harus Jadi, membimbing betul ya. Iya, memang pembimbing saya ini, berkat 2 pembimbing saya Iya. inilah saya bisa Selesai sampai hari ini. selesaikan ini dengan baik. Oke, kendala-kendala yang dihadapi selama proses penulisan hingga pembimbingan sampai selesai itu Kendalanya mungkin ada di waktu ya, Bang. waktu. Iya, waktu. Karena sambil ngajar ya. Karena sambil Oke. mengajar, saya ada 2 kegiatan, mengajar sambil mengerjakan tesis gitu, Bang. Jadi di sela-sela saya mengajar itu juga full 26 jam. 26 jam ya, satu minggu, luar full biasa. itu, Bang. Jadi saya mungkin kadang kewalahan, mungkin waktu istirahatnya Oke. terpotong-potong, ada mungkin sampai begadang, sampai Oke. mata pandanya Ya, sudah ya. hampir nampak seperti Oke. itu. Jadi mungkin ada di masalah di kendalanya Waktu ya, ada di waktu. terutama di waktu ya. Di waktu. Namun ketika nanti saya kecapean, kelelahan, muncul rasa malas, kadang-kadang ada juga, Bang. Muncul rasa Pasti malas. itu. Iya, setelah melihat ada revisian sudah dicoret, aduh malas sekali seperti itu. Oke. Namun kemudian bangkit kembali, Bang. lagi. Bangkit kembali ketika saya flashback ke belakang, melihat ke belakang. Iya. Saya lihat ke belakang orang yang sudah mendukung studi saya gitu, Bang. betul. Orang tua dan abang saya, ibu dan abang saya. Jadi saya langsung bangkit kembali, Bang. Bangkit kembali. Saya harus kerjakan. Saya nggak mau melihat mereka bersedih. Saya nggak mau melihat mereka kecewa seperti itu. Otomatis kan, Bang, kalau saya berlama-lama di sini, saya nggak optimis, nggak sungguh-sungguh Iya, mengerjakannya, akan studinya itu akan ya Semakin lama dari menyelesaikannya. sisi ekonomi juga semakin Iya, banyak yang keluar ya. semakin banyak keluar Oke. gitu. Jadi saya tidak mau sudah didukung, saya tidak mau merasa kecewa. Oke, baik. Baik pemirsa, Bingkai terbaik FITK UIN Sumatera Utara Medan, luar biasa ya. Terakhir ya, pesannya Adinda Lesnida kepada kawan-kawan yang sedang menyaksikan ini, kawan-kawan S1 atau S2 gitu kan. Tentu masih ada kawan-kawan setamu yang belum wisuda ya. Masih ada ya. Itu Bahkan S1 pun masih ada. masih ada. Oh, itu luar biasa itu. Tapi mungkin nggak tahu lah udah di DO atau bagaimana. Oke, ya, silakan berikan motivasi kepada kawan-kawan itu tanpa untuk mengajari dan tanpa mereka kecil hati gitu ya. Iya, Silakan. oke. Pesan saya untuk teman-teman yang masih sekarang ini masih melanjutkan studinya, Oke. yang belum selesai studinya, pesan saya yang pertama, semangat, Pasti itu. ya, semangat. Kemudian jangan lupa di belakang kamu ada orang tua kamu yang menunggu kesuksesan kamu. Oke. Itu saja.
kalau kamu sudah mengingat, kalau teman-teman sudah mengingat ke belakang orang tua kita yang bersusah payah untuk biaya perkuliahan kita, mungkin kita akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih termotivasi untuk kedepannya, untuk mengerjakan revisian yang diberikan oleh dosen. Mungkin akan lebih cepat sih kalau menurut saya. Jadi semangat, kalaupun banyak revisian, jangan pantang menyerah, kerjakan saja, insya Allah pasti akan selesai. Masya Allah. Oke. Baik. Kemudian kepesannya atau apa ya, saran lah atau pesan lah, cocoknya pesan itu kepada para guru-guru yang ada atau ke teman-teman sejawat sebagai seorang guru, masalah kompetensi pedagogik ini mohon diberikan masukannya. Bagaimana saran seorang guru itu terkait dengan kompetensi pedagogiknya? Oke. Terkait dengan kompetensi pedagogik guru, sarannya ya untuk guru-guru, terutama guru SKI ya, saran saya sih, ketika kita sudah menjadi seorang guru, keempat kompetensi ini memang harus kita miliki, memang sudah harus ada dalam diri kita. Nah, bukan hanya pedagogik ini saja, sosial, kemudian kepribadian dan juga profesional itu harus menjadi satu dalam diri kita. Itulah kalau kita menjadi seorang guru. Jadi setelah ini menjadi satu dalam diri kita, maka kita akan lebih mudah memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian tujuan pembelajaran itu akan mudah tercapai. Karena memang inilah yang diberikan oleh pemerintah ya Bang. Memang inilah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, empat kompetensi ini. Ketika menjadi seorang guru, maka seorang guru harus punya 4 kompetensi ini, seperti itu. 4 keahlian ini. Ya, artinya kalau profesi guru harus punya ini, harus punya 4 keahlian ini gitu. Itu sosial, kepribadian, pedagogik dan juga profesional. Oke, luar biasa. Terima kasih Adinda Lesnida. Sebenarnya pemirsa, banyak hal yang ingin kita bincangkan dengan narasumber kita pada hari ini. Hanya saja waktu yang membatasi kita. Lain kalau kita boleh bisa. saya kasih tips? Boleh, silakan. Saya mau memberikan tips untuk teman-teman ya. Ketika kamu ingin menggapai cita-cita atau tujuan kamu, ada satu tujuan kamu, tipsnya itu yang pertama, doa seorang ibu. Doa ibu, oke, luar biasa. Yang kedua, doa seorang ibu itu menjadi senjata pertama. Baik, luar biasa. Yang kedua itu adalah niat yang tulus. Niat yang tulus dan ikhlas, oke, ada niat. Ikhlas ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu motivasi. Motivasi dari dalam diri kita dan dari luar. Kalau dari dalam diri kita harus memang ada ya kan Bang. Kalau dari luar yang mendukungnya ya terkhususlah itu yang dalam artian orang tua dan orang-orang yang mendukung ya. Iya, dan orang-orang yang mendukung lainnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah usaha ataupun kerja keras kita. Jadi setelah doa kemudian niat yang ikhlas, motivasi, baru usaha kerja keras kita. Dan yang terakhir itu adalah qanaah, Masya Allah, menerima dengan lapang dada, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih. Jangan pernah merasa tidak puas, karena kita harus punya prinsip, segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita punya, apa yang kita raih itu adalah atas izinnya Allah. Iya, atas izinnya Allah semua itu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa mencapai apa yang kita inginkan, jangan kita salahkan Allah. Nah, kita harus punya prinsip seperti yang dikatakan oleh Adi Hidayat. Adi Hidayat berkata bahwasanya Allah tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kamu butuhkan. Sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Jadi karena apa? Karena belum tentu yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah. Belum tentu yang baik menurut kita, menurut Allah itu nggak baik gitu. Jadi itu saja. Itu tipsnya. Baik. Terima kasih Adinda Lesnida. Luar biasa tips yang diberikan kepada kita. Kullu ma waqa'a fid dunya biqadaillah wa qadarih. Nah, itu pemirsa terjemahkan sendiri. Setiap segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena takdir Allah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita punya ikhtiar, usaha. Baik pemirsa BingKai Terbaik FTKUIN Sumatera Utara Medan yang dimuliakan Allah di mana saja Anda berada.
cukup sekian pertemuan kita atau episode kita pada hari ini. Sebenarnya banyak yang ingin kita bincangkan dengan narasumber kita, hanya saja waktu kita memang terbatas. Terima kasih kepada Dinda Leslinda atas paparan yang luar biasa yang disampaikan kepada kita. Terima kasih atas perhatian seluruh pemirsa di mana saja Anda berada. Saya Ahmad Darlis undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.